Nah, pemirsa, sekarang Ya. kita sudah ada di dalam toko buku Politics and Prose yang ada di Betul. Washington DC. Ya, nah aku nih rasanya udah kayak a cat in a candy store. Wuh. Kan, begitu masuk toko buku, itu rasanya kayak, hah yang mana ya, kalap. Sama, aku juga gitu. Gitu Kalau kan? masuk toko buku perasaan kayak pengen, ini bagus, pengen Ini dibeli bagus, nih. aduh apa Itu yang ini ya, semuanya. terus tiba-tiba $100 gitu ya. Aduh, ngomong-ngomong Iya. pemirsa, Politics and Prose ini memang merupakan salah satu toko buku independen Betul? di Washington DC yang sangat terkenal ya. Ya, Ini juga menjadi salah satu di antara sedikit toko buku independen yang ada di Amerika. Ada sekitar 2.300-an toko buku independen di antara totalnya toko buku secara keseluruhan itu ada Ya. sekitar 10 ribuan. nah ini juga jumlah toko buku di Amerika Serikat ini semakin berkurang pemirsa. Baik yang independen maupun yang peritel ya, Yang yang berjaringan. berjaringan. Train runs across this track. Di zaman serba elektronik, masih banyak yang cinta buku. Bahkan bocah ini. I like reading books. This is like a very special time because, it's a great teaching experience and also a bonding experience. Beep, beep. Oliver dan ibunya termasuk dari ribuan pengunjung setia Politics and Prose, toko buku independen yang sudah 30 tahun menjadi sahabat warga Washington DC. If you don't know Shakespeare, Selain baca, kita bisa ikut acara diskusi atau sekedar rileks sambil ngopi. What I've tried to do in this Juga book bertemu dan mendengar langsung dari pengarang favorit. Presiden Obama pun berkunjung dengan kedua putrinya untuk menunjukkan dukungan terhadap bisnis lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga Amerika yang berpaling ke buku digital. Kalaupun beli buku, umumnya di toko jaringan. Toko-toko independen semakin kalah pamor. Tapi benarkah demikian? Ternyata tidak, menurut Asosiasi Penjual Buku Amerika yang menaungi lebih dari 1.600 toko buku independen di 2.200 lokasi. In 2012, we had about an 8% increase in total sales in our member stores. We've held that increase in 2013, which we're absolutely delighted about. Salah satu alasan mengapa toko buku independen tetap bertahan adalah kedekatan pemiliknya dengan komunitas sekitar. As people's lives become more homogenized, more digitized, more anonymous, more impersonal, they want and crave places to go where they're interacting with real people. And I think a bookstore, especially, more than almost any institution in a community, provides that. Actually, this one. Jeannie sudah berlangganan sejak Politics and Prose pertama dibuka. I just love reading and have become a voracious reader and would much rather buy books at an independent bookstore than at one of the mega bookstores or Amazon. Namun Lisa dan Bradley tetap tanggap menghadapi perubahan waktu. We offer e-readers. We also offer the service for customers to be able to download onto any kind of e-reader. Terlepas dari itu, apa yang membuat para pengunjung selalu lengket dengan buku? I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people that simply can't be replicated on a screen. My engine is loud, Axel says. Walaupun Oliver tumbuh dalam generasi digital, nampaknya ia akan setia dengan yang tradisional. Dari Politics and Prose Washington DC, tim VOA. Zaman dulu banget itu taruh. Ya Tuh kan, ampun. aku juga nih Simpsons gitu ya, pokoknya ini childhood memory banget deh. Banget The Simpsons dan lain sebagainya. Iya. Nah, ngomongin soal komik nih, jadi kita juga punya satu kisah lagi nih Iya. tentang toko buku komik. Sebetulnya bukan toko yang besar, ini juga toko buku independen, tapi memang cukup unik di dalamnya ini ya. Betul, dan kita di sana menemui ada anak keturunan Indonesia, Nah. Rifan. Ya. Sejak masih kecil, pria 68 tahun ini selalu hobi bercocok tanam dan baca komik. Jadi setelah dewasa, Dennis menggabungkan kedua hobi itu dalam sebuah toko unik. I'm just trying to have a good, steady income and do things that I enjoy doing, working with people that like some of the same things I like. Nama tokonya cukup panjang, Exotic Planetarium and Card and Comic Collectorama. Di sini ada tanaman karnivor Venus flytrap yang makan serangga, bercampur dengan aneka pernak-pernik, piringan hitam, buku dan majalah tua, serta figurin yang masih dalam boxnya. Dennis juga mengoleksi clipping obituari orang-orang terkenal. Tidak ada barang baru di sini. Bahkan telepon dan lemari esnya pun kuno, dan Dennis tidak punya ponsel. Ia pun tidak tertarik berjualan di internet, walaupun prospek untungnya akan jauh lebih besar.
Semua barang di sini harganya di bawah $100. I like people coming in the store to buy things instead of, to talk with them. And seems to me people would get more out of it if they came in and looked around and they find other things maybe of interest to them that they never know about. Dan memang banyak yang datang karena penasaran. It's got an enormous collection and a lot of the things I remember from my childhood, which was always fun. Koleksi terbesar Dennis adalah komik yang jumlahnya mencapai ribuan, termasuk edisi khusus yang langka setua terbitan 1940-an. Kolektor ini berburu komik Superman yang diincarnya sejak kecil. It's been around so long since the late 30s. People have grown up with them. Dan akhirnya David menemukan impiannya. Dennis tidak pernah pakai komputer karena menurutnya buang-buang waktu. Selain komik, yang paling banyak dicari adalah kartu koleksi. Penggemarnya kebanyakan anak-anak muda seperti Jaden yang berdarah Indonesia. The older, the more valuable they are. And he's got some pretty good prices, so I come in here often. Di tengah proses modernisasi dan gentrifikasi komunitas, Kolektorama terlihat agak janggal. Tapi Dennis tidak berniat mengubah 1 senti pun dari toko kebanggaannya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Ya, di sini banyak sekali menimbulkan kenangan-kenangan. Kenangan-kenangan, betul. Nanti Apa aku sih? mau nanya kamu buku pertama yang pernah kamu baca tuh apa? Tapi nanti. Tom and Jerry. Hah, Tom and Jerry? Iya. Komik. Yaudah, nanti aku ngasih tau punya aku aja yang berikut. Oke. Jangan kemana-mana pemirsa, Ya. tetaplah di Dunia Kita.